sini seperti mencuri dalam Islam hukumannya adalah potong tangan. Berzina setelah menikah dalam Islam hukumannya dirajam sampai mati. Berzina sebelum menikah dalam Islam hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Minum khamr dalam Islam hukumannya dicambuk 40 kali di zamannya Nabi SAW, di zamannya Abu Bakar 40 kali, kemudian di zamannya Umar maka dicambuk sebanyak 80 kali berdasarkan ijtihadnya Umar. Dan Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian kembali kepada sunnahku, ikuti sunnahku, dan juga ikuti sunnah para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin sepeninggalku. Dan Umar termasuk khulafa ar-rasyidin. Jadi di zaman Nabi SAW orang yang minum khamar dicambuk 40 kali, di zaman Abu Bakar 40 kali, dan di zamannya Umar berapa kali? 80 kali, dan para ulama menerima itu. Baik. Yang terakhir yang telah kita sampaikan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa farraqa baina ra'sil 'abdi wa badanihi. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mensyariatkan untuk memisahkan antara kepala dan badan. Dipisahkan antara kepala dan badan artinya dihukum penggal, dihukum pancung. Idza waqa'a 'ala dzati rahimin muharramin minhu, apabila seseorang dia berzina dengan mahramnya sendiri. Berzina dengan mahramnya sendiri. Sebelumnya antum yang punya kitabnya halaman 47 ya. Di kalimat paling atas. Jadi kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mensyariatkan untuk memisahkan antara kepala wa badanihi dan badan, dihukum pancung apabila seseorang itu dia berzina dengan mahramnya sendiri. Yang pertama, hadis tentang dihukum pancung atau dihukum bunuh orang yang berzina dengan mahramnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, hadis ini sanadnya dhaif, lemah. Ada satu hadis yang berbunyi, man waqa'a 'ala dzati mahramin faqtuluh. Siapa yang berzina dengan mahramnya sendiri maka bunuh dia. Hadis ini menurut Syekh Al-Albani dhaif, lemah. Sehingga sebagian ulama tidak mengambil hukum dari hadis ini. Mereka mengatakan berzina dengan mahram sendiri hukumannya sama dengan berzina dengan selain mahram. Artinya kalau sudah menikah apa hukumannya? Rajam sampai mati. Kalau seandainya belum menikah, cambuk 100 kali. Tidak ada perbedaan antara zina dengan mahram ataupun zina dengan selain mahram menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena hadis ini menurut mereka adalah hadis yang dhaif. Namun sebagian ulama mensahihkannya. Di antaranya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau hadis ini sahih. Sehingga siapa yang berzina dengan mahramnya maka hukumannya adalah dibunuh, tidak seperti zina dengan selain mahram. Tidak perlu dibedakan apakah mahramnya itu, apakah dia dan mahramnya sudah menikah ataukah dia dan mahramnya belum menikah. Yang penting terjadi zina antara dia dan mahramnya, apa hukumannya? Dibunuh menurut sebagian ulama. Ya. Ala kulli hal, terlepas dari perbedaan pendapat, berzinanya seseorang dengan mahramnya tentu ini satu hal yang menjijikkan. Dan Nabi SAW mengabarkan akan terjadi seperti ini. Kata Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha.
tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku ini mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. La in kana minhum man ata ummahu alaniyatan, seandainya di antara umat sebelum kita ada yang berzina dengan ibu kandungnya terang-terangan, lakana fi ummati man yasna'u dzalik, akan ada di antara umatku yang melakukan itu. Nabi mengabarkan seperti itu. Kalau ada di antara umat sebelumnya mendatangi ibunya, maksudnya berzina dengan ibunya, alaniyatan, terang-terangan, akan ada di antara umatku yang melakukan itu. Ya. Dan ini bisa saja terjadi secara nyata atau terjadi secara hukum. Orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri bisa terjadi secara nyata. Ya, kemarin saya dikasih tahu oleh seorang teman di sebuah kampung, nasallallahu salam al-afiyah, ribut di kampung itu, kata jamaah kita ini. Ya. Kenapa? Karena ada seorang bapak berzina dengan putrinya sendiri. Ribut. Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Jadi bisa saja terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW, nyata-nyata betul-betul terjadi, bisa saja. Karena Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, itu wahyu yang Allah turunkan. Atau yang terjadi itu adalah hukum yang sama seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Apa itu? Riba. Bukankah Nabi SAW mengatakan dosa riba yang paling ringan mithlu an yankihar rajulu ummah, seperti seseorang berzina dengan ibunya. Bisa terjadi nyata, bisa juga yang terjadi hukum seperti hukum berzina dengan kandung sendiri. Baik. Ala kulli hal, jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim sepertinya menguatkan pendapat hadis ini sahih. Makanya sampai beliau mengatakan disyariatkan untuk memisahkan antara kepala dan badan orang yang berzina dengan mahramnya. Tapi ingat, sebelum kita lanjutkan, semua hukum dalam syariat Islam, penerapan hukum kriminal, siapa yang menerapkannya? Pemerintah. Jangan main hakim sendiri. Tidak ada di dalam Islam yang namanya main hakim sendiri, tidak ada. Kembalikan kepada pemerintah. Baik. Kemudian beliau mengatakan au tarakas salatal mafrudata, atau memisahkan antara kepala dan badan orang yang meninggalkan salat wajib. Ini berat ini. Karena memang para ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat wajib hukumannya dibunuh. Hanya saja mereka beda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Dan ini pendapat banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau saya mengatakan ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah, ini keras ini. Al-Imam Syafi'i dia berpendapat seperti itu, dibunuh. Hanya saja ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dibunuh langsung menggunakan pedang, dipancung. Ada yang mengatakan dipukul pakai kayu sampai dia mau sholat atau sampai dia mati. Pukul. Bahasan tiang lek timur, digendang. Kalau dipukul mungkin terlalu lembut kedengarannya, digendang. Apa bahasan dah? Dikendang, dipadak, sampai dia mau sholat atau sampai dia mati. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan ditusuk, mohon maaf, bagian belakangnya pakai pedang, ditusuk sambil dikatakan sholat, 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 ditusuk. Subhanallah. Kalau ini diterapkan oleh pemerintah kita berapa banyak? Nasallallahu salam al-afiyah. Ini sholat ini luar biasa, sholat ini jemaah sekalian, luar biasa. Tapi sayang paling sering ditinggalkan, paling sering. Ya, sampai kita menemukan ada orang yang berpuasa tetapi tidak sholat. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau kita ingin main perbandingan mana yang lebih besar dosa meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa, jauh lebih besar dosa meninggalkan sholat. Dahulu menurut Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah, tidak ada khilaf di kalangan para sahabat.
khilaf itu, perbedaan pendapat itu datang belakangan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tentang kafirnya orang meninggalkan salat. Kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian muncullah perbedaan itu di belakangan. Tapi kalau di kalangan para sahabat tidak, kata beliau. Disebutkan dalam kitab beliau Syarhu A'lami Sunnatin Mansyurah. Baik. Kemudian juga, nah ini hukuman real dari agama kita supaya kita itu jera. Au takallama bi kalimati kufrin, atau orang yang mengucapkan kalimat kufur, ya, mengucapkan kalimat kufur maka hukumnya adalah dibunuh. Cuman perhatikan jemaah sekalian, ketika seseorang itu dikatakan murtad, ketika seorang dikatakan murtad, maka dia tidak dibunuh secara langsung, tetapi dia diminta taubat 3 ayyam, 3 hari. Minta taubat 3 hari. Kalau seandainya dia bertaubat selama itu, alhamdulillah. Kalau tidak, barulah dia dihukum bunuh. Siapa yang menerapkannya? Pemerintah. Wa amara, agama kita juga memerintahkan biqatli, untuk membunuh man wati'a, orang yang menggauli dzakaran mithlahu, laki-laki yang sama dengan dia, yang kita sebut dengan istilah homoseksual, laki-laki dengan laki-laki. Wa qatala al-maf'ula bihi, dan juga membunuh pasangannya, ya, lawan dia atau pasangan dia melakukan homo itu, dua-duanya dibunuh. Dan ini juga termasuk perkara yang dahulu para sahabat ijma' sepakat tentang dibunuhnya orang yang melakukan homoseksual, para sahabat. Namun muncul khilaf belakangan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad disahihkan oleh Syalbani dari Abdullah bin Abbas. Nabi SAW mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin, siapa yang kalian temukan melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut. Apa perbuatannya kaum Nabi Lut? Homoseksual, laki-laki dengan laki-laki. Siapa yang kalian temukan melakukan itu, faqtulul fa'ila, bunuh pelakunya, wal maf'ula bihi, dan yang diperlakukan, maksudnya lawannya, pasangannya. Sepakat para sahabat tentang itu. Yang mereka beda pendapat adalah cara membunuhnya. Adapun Ali bin Abi Thalib, dia berpendapat pelaku homoseksual dibunuh dengan cara dibakar. Dibakar hidup-hidup. Ini Ali bin Abi Thalib. Dan itu dia yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Khalid ibn al-Walid mengirimkan surat kepada Abu Bakar bahwa dia menemukan pelaku homoseksual, maka Abu Bakar membalas suratnya sambil mengatakan, ahriqhum, bakar mereka. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Abdullah bin Abbas mengatakan cara membunuhnya, carikan gedung yang paling tinggi, kemudian bawa dia naik ke atas gedung itu, setelah itu lempar dia dari atas sambil diiringi dengan batu. Wallahu a'lam. Sepertinya kaulnya Abdullah bin Abbas lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Kenapa? Yang pertama, karena itu dia yang lebih mirip dengan hukuman kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna", ketika datang keputusan kami kepada kaum Nabi Lut, "ja'alna 'aliyaha safilaha", kami jadikan bagian atas ini menjadi bagian bawah, dibalik. "Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud", kemudian kami hujani mereka menggunakan batu yang sudah dibakar di neraka. Jadi dibalik dulu, setelah itu dilempari pakai batu yang dibakar di neraka. Oleh karena itu, ini lebih cocok, ya, lebih mirip. Kemudian alasan yang kedua, tidak boleh menghukum dengan api. Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar, tidak boleh menyiksa pakai api kecuali Allah pemilik api. Ya. Oleh karena itu, wallahu a'lam, sepertinya qaul Abdullah bin Abbas ini lebih kuat, dan ini yang diambil oleh rata-rata para ulama. Kebanyakan ulama mereka mengambil pendapatnya Abdullah bin Abbas. Semua mereka sepakat bahwasanya pelaku homoseksual dibunuh. Yang mereka beda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Baik.
Hadza huwa. Ini para sahabat ya yang sepakat. Kemudian mulai muncul perbedaan pendapat setelah itu. Kemudian juga wa amara biqatli man ata bahimatan. Agama kita juga amara memerintahkan biqatli untuk membunuh man ata siapa saja yang menggauli, mohon maaf, bahimatan, binatang. Ya. Subhanallah, sebagian manusia fitrahnya ini kadang sangat-sangat rusak. Sampai pernah kita mendengar ada orang yang mohon maaf, ada orang yang menggauli mayat. Pernah antum dengar itu? Manusia, nasallallahu salamal afiyah, rusak betul fitrahnya. Ya. Makanya disebutkan di sini agama memerintahkan untuk membunuh orang yang menggauli binatang. Wa qatlil bahimati ma'ahu, dan juga memerintahkan untuk membunuh binatang itu. Ya. Berdasarkan satu hadis, namun hadis ini sanadnya diperbincangkan oleh para ulama. Dalam hadis itu disebutkan Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin." Siapa yang kalian temukan menggauli binatang, faqtuluhu, maka bunuh dia, waqtulul bahimata, dan bunuh juga binatang itu. Faqil, maka ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ma sya'nul bahimah, apa salahnya binatang itu? Kalau orangnya yang dibunuh, iya, ma sya'nul bahimah, apa salahnya binatang itu? Abdullah bin Abbas mengatakan, ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an fi dzalik. Aku tidak mendengar alasan apapun dari Nabi alaihi wasallam. Aku tidak mendengar alasan apapun. Walakin ara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariha an yu'kala min lahmiha wa yuntafa'a biha wa qad fu'ila biha hadzal fi'l. Tetapi sepertinya Nabi SAW tidak ingin melihat binatang itu dagingnya dimakan, melihat binatang itu dimanfaatkan setelah dia diperlakukan seperti itu. Ini kata Abdullah bin Abbas. Ya. Sebagian ulama mengatakan supaya kalau seandainya binatang itu melahirkan, supaya dia tidak melahirkan anak yang nanti mirip dengan manusia. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Supaya tidak lahir anak musyawwah, nanti malah mirip dengan manusia. Ya. Baik, pendapat sebagian ulama. Tapi saya pribadi ya, lebih condong kepada ucapan Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada alasan apapun disebut oleh Nabi SAW. Yang penting bunuh. Ya. Yang penting bunuh. Bunuh pelakunya dan juga bunuh binatangnya. Saya sudah katakan tadi, hadis ini diperbincangkan sanadnya. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya orangnya itu tidak dibunuh. Orangnya, manusianya tidak dibunuh. Adapun binatangnya tetap dibunuh sebagai bangkai. Gak boleh dimakan. Orangnya tidak dibunuh. Kenapa orangnya tidak dibunuh, binatangnya dibunuh? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan karena kehormatan manusia lebih tinggi daripada kehormatan binatang. Terlebih lagi hadis ini sanadnya diperselisihkan, diperbincangkan. Ya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim sepertinya beliau mensahihkannya. Makanya beliau katakan diperintahkan membunuh siapa yang menggauli binatang dan diperintahkan membunuh apanya? Binatangnya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin pembahasan ini kadang kita dengar aneh mungkin, tapi manusia di akhir zaman ini seperti yang kita katakan, fitrahnya itu sudah beda. Ya. Fitrahnya sudah beda. Kemudian wa'azama ala tahriki buyutil mutakhallifin, wa'azama. Dan Nabi SAW juga pernah berazam, berniat, bertekad ala tahriki untuk membakar buyutil mutakhallifin, rumah orang-orang yang tidak ikut serta anis salati fil jamaah, salat jamaah. Ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW berencana untuk membakar rumah orang yang tidak salat jamaah. Dan ini hadis ini menjadi dalil yang paling kuat tentang wajibnya salat jamaah.
Kita tahu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan salat jamaah bagi laki-laki sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain. Dan yang paling tinggi ada yang mengatakan syarat sah salat. Artinya laki-laki yang dia mendengar suara azan di masjid, kemudian dia tidak datang salat berjamaah, menurut sebagian ulama salatnya di rumah tidak sah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdasarkan satu hadis, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan falam yujibhu, kemudian dia tidak datangi untuk salat jamaah, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Kata Ibnu Taimiyah, maksudnya salatnya tidak sah. Maka Ibnu Taimiyah berpendapat salat berjamaah bagi laki-laki syarat sah salat. Tapi wallahu a'lam, ya, pendapat yang lebih kuat adalah salat berjamaah itu bagi laki-laki apa hukumnya? Fardu ain. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Ya. Kalau seandainya salat jamaah sunnah, boleh tidak menghukum orang yang tidak melakukan perbuatan yang sunnah, yang tidak wajib? Kalau ada orang yang tidak salat duha, boleh tidak dibakar rumahnya? Enggak. Kalau ada orang yang tidak salat qobliyah ba'diyah, dia tidak sunnah fajar, boleh dibakar rumahnya? Enggak boleh. Baik. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak ikut salat jenazah fardu kifayah, dia tidak ikut salat jenazah, ayo kita salat, qadarullah saya tidak bisa, antum saja sudah. Iya. Boleh dibakar rumahnya orang tidak ikut salat jenazah? Enggak boleh, karena dia fardu kifayah. Maka ini dalil yang sangat kuat kata para ulama, menunjukkan salat jamaah itu bukan sunnah, bukan fardu kifayah, tetapi fardu ain. Fardu ain. Ya, fardu ain. Baik. Ini hukuman ya bagi orang yang melanggar ini, dibakar rumahnya. Nabi SAW berencana untuk membakar rumahnya. Tetapi kenapa beliau tidak jadi membakar? Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, laula fil buyuti minan nisa'i wadh-dhurriyyati, seandainya tidak ada para wanita dan anak-anak kecil di rumah itu, maka saya akan membakarnya. Tapi ada wanita. Wanita wajib salat jamaah? Tidak. Anak kecil? Tidak. Maka tidak dibakar oleh Nabi SAW. Baik. Meskipun tidak ada yang bakar rumah antum, antum salat jamaah aja ya. Ya. Kita salat jamaah aja ya. Ini fardu ain, ya, nggak perlu tunggu rumah kita dibakar. Ini fardu ain, ya. Dan subhanallah jamaah sekalian, seperti yang tiang sampaikan kemarin, salat jamaah ini memiliki keberkahan. Di antara keberkahannya disebutkan oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah. Ya, kemarin saya sampaikan ke saya. Syekh Ali At-Tantawi salah seorang ulama Mesir, dalam kitabnya Adz-Dzikrayat, dia menyebutkan pernah ada seorang laki-laki, dia merantau ke negeri Mesir. Laki-laki ini merantau ke negeri Mesir. Dia bukan orang Mesir, tapi merantau ke negeri Mesir. Dia orang Arab, cuman dia bukan penduduk Mesir, merantau ke Mesir. Baik. Laki-laki ini bukan orang alim, bukan ulama, tetapi dia orang awam, namun tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Tidak pernah. Ketika dia sedang pada suatu hari, dia ingin jalan-jalan di negeri Mesir ini, di kota Mesir, di kota-kotanya itu. Maka dia pun menelpon taksi. Dia katakan, tolong ajak saya keliling. Ya, tolong ajak saya keliling. Saya ingin melihat kota-kota yang ada di Mesir ini. Akhirnya taksi itu pun mengajak dia keliling. Dia berkata kepada supir taksi itu, tolong nanti kalau sudah tiba waktu sholat asar, ya, bawa saya ke sebuah masjid. Ya, bawa saya ke sebuah. Ayo kita keliling sudah. Kemanapun engkau ingin bawa saya, bawa saya. Tapi yang penting kalau sudah masuk waktu asar, bawa saya kemana? Masjid. Baik. Ternyata supir ini makir. Supir ini apa ya bahasa kita makir nih? Culas. Tahu dah culas? Curang. Atau ya nakal. Ya, nakal supir ini. Ketika tiba waktu sholat asar, maka supir ini membawa bapak tersebut berhenti, lalu dia katakan, silahkan ini masjid. Padahal itu adalah, mohon maaf, rumah pelacuran.
rumah bordil. Pelacuran. Taib. Dengan polosnya bapak ini turun dari taksi. Kemudian dia lihat, ini sudah asar. Kenapa kok belum ada suara orang azan, kata dia. Siapa yang mau azan di dalam? Gak ada nih. Dia tunggu 10 menit gak ada suara azan. Supir itu sudah pergi. 20 menit gak ada suara azan. 30 menit gak ada. 40 menit. Tiba-tiba keluar dari rumah itu seorang perempuan yang bekerja di sana. Zaniyah, seorang wanita penzina keluar. Taib. Maka dia pun mengatakan, ya binti. Dia panggil, ya binti, wahai anakku. Mana muadzinnya ini? Perempuan ini semakin heran. Dia sudah heran melihat laki-laki berjubah di depan tempat seperti itu. Tambah heran lagi ketika ditanya mana muazzinnya. Heran, mana muazzin? Mana muazzinnya? Bingung dia. Bapak ini khawatir waktu asar akan habis. Semakin mulai ini di atas itu. Dia katakan, ya binti, bagaimana kalau seandainya aku yang jadi imam, engkau yang jadi makmum? Khawatir dia waktu asar akan habis. Subhanallah, ya bagaimana dia menjaga salat jamaah. Ya. Tetapi perlu antum ingat ya, sebenarnya tidak, karena ini orang awam ya, bukan alim. Sebenarnya tidak boleh berjamaah dengan wanita yang bukan mahram kalau berduaan, enggak boleh. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, kalau antum masuk masjid, antum telat masuk masjid, kemudian ada seorang perempuan juga ikut masuk masjid satu orang, jangan antum salat jamaah. Kecuali antum nikahi dulu. Ya. Telepon walinya, kemudian cari saksi nikah, salat berjamaah setelah itu. Enggak boleh, kata Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena ini kholwat. Lihat, tidak bolehnya kholwat sampai dalam kasus salat berjamaah. Tapi bapak ini awam, dia hanya punya semangat menjaga salat jamaah. Dia katakan, ya binti, saya jadi imam, kau jadi makmum. Perempuan ini semakin bingung. Dia tidak bisa ngomong apapun. Akhirnya laki-laki itu, bapak itu mengatakan satu kalimat. Ya subhanallah, dia mengatakan, la'allaki lasti tahirah. Sepertinya engkau tidak suci ya. Sepertinya engkau tidak suci. Maksud dia sepertinya engkau sedang haid. Tapi perempuan ini memahaminya lain. Sepertinya engkau tidak suci, maksudnya engkau kotor akibat dosa zina ini. Setiap hari berzina dengan laki-laki. Itu yang dia pahami. Langsung perempuan ini jatuh di atas lututnya sambil menangis. Lalu dia ceritakan, maka syekh itu pun memberikan dia uang dan meminta dia untuk berhenti dari pekerjaannya. Alhamdulillah itu menjadi sebab dia bertaubat. Kata para ulama, ini diantara salah satu berkah salat jamaah. Salah satu berkah salat jamaah. Allahu Akbar. Ya. Makanya meskipun rumah kita tidak dibakar, datang saja. Siapa tahu antum dapat poligami gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Nabi SAW bertekad untuk membakar buyutil mutakhallifin, rumah orang-orang yang tidak ikut serta anis salati fil jamaah, salat berjamaah. Kemudian wa ghairi dzalika minal uqubat, dan hukuman-hukuman lainnya allati rattabaha, yang dibangun oleh syariat kita alal jaraimi, terhadap perbuatan-perbuatan kriminal, perbuatan-perbuatan dosa. Jemaah sekalian, pernah kita sampaikan kemarin, hukuman di dalam Islam itu ada dua. Yang pertama ada hukuman yang berdalil, dan yang kedua ada hukuman yang tidak berdalil. Hukuman yang berdalil itu disebut dalam istilah ulama fikih dengan sebutan hudud. Hudud, ya. Hukuman yang berdalil. Contoh, mencuri potong tangan, ada dalilnya dalam Al-Quran. Berzina sebelum menikah dicambuk 100 kali, ada dalilnya dalam surah An-Nur. Menuduh orang berzina padahal tidak ada bukti, dicambuk 80 kali, ada dalilnya dalam surah An-Nur juga. Ya. Intinya, hukuman yang punya dalil itu disebut apa? Hudud. Hudud. Yang kedua,
hukuman yang tidak memiliki dalil tetapi dikembalikan kepada kebijakan pemerintah, maka itu disebut ta'zir. Apa namanya? Ta'zir. Ta'zir. Ya. Itu dikembalikan kepada pemerintah. Baik. Dikatakan di sini hukuman-hukuman yang dibangun oleh syariat alal jaraim, atas tindak kriminal, wa ja'alaha, dan dijadikan hukuman tersebut oleh syariat, oleh pembuat syariat yaitu Allah, bihikmatihi, dengan penuh hikmah, ala hasabid dawa'i, sesuai dengan faktor ila tilkal jaraim, yang menuju kepada dosa tersebut. Semakin menjijikkan dosanya, maka semakin besar hukumannya. Ya, semakin besar hukumannya. Kenapa homoseksual hukumannya seperti itu? Sampai ada sahabat yang berpendapat dibunuh dengan cara diapakan? Dibakar hidup-hidup. Ada sahabat berpendapat seperti itu. Atau kalaupun tidak, maka dia dibunuh dengan cara dilempar dari tempat yang tinggi, kemudian dihujani pakai batu. Dan tidak perlu melihat apakah dia, si pelaku homoseksual itu, sudah menikah atau belum. Tidak dilihat, beda dengan zina. Kenapa? Karena homoseksual, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, lebih menjijikkan daripada zina. Binatang pun tidak melakukannya. Ayam jantan, ayam apa yang dia cari? Belum ada ceritanya ayam jantan. Ya, mengusung pelangi itu belum ada. Ya. Gak ada ayam jantan itu mencari ayam jantan, gak ada. Justru kalau ayam jantan bertemu dengan ayam jantan, apa yang terjadi? Begebuk. Ya. Itu dia. Binatang pun tidak melakukan itu. Tapi tiba-tiba muncul manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika kal an'am bal hum adall, lebih sesat daripada binatang seperti itu. Makanya Ibnu Qayyim dikatakan di sini, hukuman itu tergantung jaraimnya, tindak kriminalnya. Semakin menjijikkan, maka ini yang terjadi. Hukumannya semakin besar. Wa hasbil wazi'i anha, fama kana al wazi'u anhu tab'iyan. Kemudian jemaah sekalian, hukuman itu kan bisa membuat orang jadi takut, ya. Jadi menjauh dari dosa tersebut. Para ulama mengatakan perbuatan yang haram itu di antara pembagiannya itu ada dua. Ada perbuatan yang haram yang disukai oleh jiwa kita. Yang disukai oleh jiwa kita. Dan ada perbuatan yang haram yang tidak disukai oleh jiwa kita. Baik. Perbuatan yang haram yang tidak disukai oleh jiwa kita, maka dia membutuhkan hukuman untuk supaya kita menghindarkan diri dari perbuatan haram itu. Paham antum ini? Contoh, zina. Zina itu disukai tidak oleh jiwa manusia? Disukai. Supaya dia tidak mendekat kepada perbuatan zina yang disukai oleh jiwanya, maka dia membutuhkan apa? Hukuman supaya dia takut. Ya, supaya dia takut. Baik. Begitu pula dengan minum khamar. Minum khamar ini banyak orang suka, maka dia membutuhkan apa? Hukuman. Begitu pula perbuatan-perbuatan lainnya yang disukai oleh jiwa. Sedangkan perbuatan haram yang tidak disukai oleh jiwa kita, maka agama kita itu tidak membuatkannya hukuman, tetapi tetap ada ta'zir. Apa ta'zir tadi? Yang diserahkan kepada pemerintah. Tetap ada ta'zir, tetapi tidak dibuatkan hukuman. Kenapa? Toh jiwa kita juga tidak menyukainya. Mana contohnya? Ka'aklir raji', seperti memakan kotoran. Boleh tidak memakan kotoran? Nggak boleh. Ya. Perlu tidak dibuatkan hukuman? Nggak perlu. Kenapa? Orang memang nggak suka. Tetapi kalau ada orang yang rusak fitrahnya kemudian makan kotoran, tetap harus ada ta'zir. Paham tidak antum? Sekali lagi saya katakan, sebagian manusia di zaman ini sudah rusak fitrahnya. Saya pernah melihat di internet itu ada restoran. Kita tahu kan restoran itu kan kalau kita ingin makan piring apa? Tapi ini yang jadi piringnya itu dalam bentuk kloset. Dibuat dalam bentuk kloset.
Enak saja mereka makan di sana. Kira-kira antum bisa telan dia? Hatta kloset yang baru jamaah sekalian, seandainya antum baru beli kloset, itu baru, belum pernah dipakai, baru. Setelah itu antum beli bakso 5 bungkus, kemudian dituangkan di sana, ayo makan, mau antum? Manusia sekarang, subhanallah, lihat. Ada yang bikin restoran, rumah makan yang konsepnya itu konsep WC. Allahu Akbar. Makanya kita katakan, kalau seandainya ada orang yang fitrahnya sudah rusak sampai makan kotoran, tetap ada takzir. Tetapi kalau antum cari hukuman yang berdalil, tidak ada. Kenapa? Karena agama mengembalikan kepada fitrah manusia. Secara tabiat kita tidak suka, jadi nggak butuh ditakut-takuti lagi. Toh dia nggak suka, ya. Toh dia nggak suka. Baik. Jelas antum ini? Agak panjang yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di sini. Wallahu alam. Ini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Yang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang antum ingin tanyakan, yang persilahkan selesai adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan. Adakah hukum kebiri di dalam Islam? Tahu ada kebiri? Ya. Ya, bantot. Dibantot. Ada tidak hukum kebiri dalam Islam? Wallahu alam, sejauh yang tiang ketahui tidak ada. Ya. Ketika kita membahas atau mempelajari tentang hudud wal jinayat, tentang hukuman dan tindak kriminal, tidak ditemukan ada para ulama menyebutkan tentang hukum kebiri ini, tidak ditemukan. Wallahu alam, ini sejauh yang tiang ketahui, tidak ada yang namanya hukum bantot ini. Baik, hukum kebiri. Wallahu alam. Di sini ada pertanyaan, bolehkah
boleh tidak kita menerapkan hukum cambuk kepada saudara kita yang minum khamr karena dia sendiri yang mau dihukum? Ini tidak disebut hukum cambuk, hukum gendang ini. Ya. Kalau dia ini yang menerapkan hukum itu siapa? Pemerintah, ya. Pemerintah. Ya. Jadi kita nggak ada hak untuk menerapkannya, hatta kepada ini. Pemerintah yang berhak untuk menerapkannya. Suruh saja dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Bagaimana caranya, ini di luar pembahasan, bagaimana caranya taharah bersuci dari hadas besar atau junub apabila dalam keadaan demam? Dalam keadaan demam. Ya. Gimana menurut antum? Tayamum langsung? Ya. Iya. Selama masih bisa menggunakan air, gunakan air. Selama masih bisa. Dan bahkan Nabi SAW juga bersabda, Nabi SAW bersabda bahwasanya al-humma, demam itu min faihi jahannam, bagian dampak dari hembusan panasnya neraka jahannam. Fa'abriduha bil ma, maka dinginkan demam itu pakai air. Makanya ada istilah kompres itu. Ya. Jadi insyaallah ya masih bisa disiasati. Ya masih bisa disiasati dengan cara, kalau memang tidak bisa dengan air dingin, seperti kata pelungguh tadi, air hangat, bukan air panas ya, air hangat ya bisa. Ya, gunakan air. Wallahu taala a'la wa alam. Orang tua mengajak zikiran di tetangga dan saya mengatakan iya, padahal saya tidak ingin datang. Ya, karena tahu hukumnya. Apakah saya berdosa karena berbohong? Saya belum mampu memberitahu jika itu bid'ah. Kalau antum belum mampu mengatakan bid'ah, katakan itu tidak ada contohnya gitu. Ganti bid'ah itu. Kan masalahnya antum belum mampu untuk ngasih tahu itu bid'ah. Ya. Katakan itu tidak ada contohnya. Sebisa mungkin hindari bohong ini kalau bisa ya. Pernah kita sedang duduk bersama Ustadz kita, Ustadz Abdullah Husni hafizahullah. Ada orang yang bertanya seperti ini, tetapi pertanyaannya bukan tentang masalah ini. Artinya orang itu dia berbohong untuk menghindari perbuatan ini. Ya, maka Ustaz kita mengatakan sebisa mungkin antum tidak melakukan itu. Ya, jadi dihindari ya. Gunakan kalimat yang lain. Ya. Kalau memang antum hari itu malam itu ada kesibukan, sebut saja antum punya kesibukan. Ya. Takut orang tua marah ya, harus lebih takut kepada kemarahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau saya hadir di sana tetapi sambil hati saya membenci? Hati saya mengingkari. Bukankah ada mengingkari kemungkaran dengan hati? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ingkarul munkar bil qalbi lahu thalathatu syurut. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu memiliki 3 syarat. Baru dikatakan antum betul-betul mengingkari dengan hati. Kalau ada terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, benci dengan hati kemungkaran tersebut. Benci dengan hati antum kemungkaran itu. Syarat yang kedua, antum harus bertekad kuat, pasang niat dalam hati, nanti kalau sudah bisa mengingkari pakai lisan, antum akan ingkari pakai lisan. Syarat yang ketiga ini yang penting, jangan duduk di tempat itu. Itu dia. Orang tandanya dia benci itu dia enggak, kalau betul-betul dia benci, dia tidak akan mau duduk di sana. Sama ketika antum tidak menyukai seseorang, antum gedek sama orang itu, antum benci sama orang itu. Ketika antum duduk misalkan di sebuah tempat, tiba-tiba orang yang antum gedek itu, yang antum benci itu datang. Entah dia yang pergi atau antum enggak mau kita duduk bareng. Kenapa? Kita benci. Ya. Ustaz, awak tiang doang le itu katanya. Atin tiang jadi itu lekak ini. Lekak ini. Ya, jangan di sana. Wallahu taala a'lam. Di sini ada
pertanyaan dari bagaimana dengan seseorang siswa yang bantong-bantongan? Tahu ada bantong-bantongan? Iya. Apakah itu termasuk jadi bakal homo? Kita tidak tahu ya apakah dia akan jadi itu. Akan tetapi sikap bantong-bantongan, sikap banci-bancian itu sikap yang dilaknat oleh agama kita. Yang disebut dengan al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan baik dalam pakaian maupun sikap tindak tanduk. Begitu pula melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki baik dalam pakaian maupun tindak tanduk. Dilaknat. Dan Nabi SAW mengatakan akhrijuhum min buyutikum, usir mereka dari rumah kalian. Dilaknat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha." Laki-laki tidak akan pernah sama dengan wanita. Dia akan pernah sama. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak akan pernah sama dengan wanita. Ya. Jadi ini bisa dilawan yang seperti ini, bisa dilawan. Ada di dalam Islam itu istilah khuntha. Dalam Islam itu ada namanya khuntha. Khuntha itu sering sebagian orang salah memahaminya. Khuntha mereka katakan banci ini. Kalau khuntha itu memang apa ya kalau kita ingin bahasakan? Khuntha itu adalah seseorang yang dia punya dua jenis kelamin. Dia punya dua jenis kelamin, ada kelamin laki-lakinya sekaligus ada kelamin perempuannya. Itu khuntha namanya. Dan itu dibahas di dalam ilmu warisan. Ketika seorang anak sebagai ahli waris, dia punya dua kelamin, itu dibahas oleh para ulama. Karena kita tahu, warisan anak laki-laki 2 kali lipat dari warisan anak perempuan. Yang ini berapa mau dikasih? Jangan antum bilang 3. Dia punya 2 kelamin, dia kasih 3 saja. Gak bisa. Gak bisa. Maka ulama membicarakannya. Sehingga ulama mengatakan khuntha yang seperti ini ada 2 jenis. Ada khuntha muskil dan ada khuntha ghair muskil. Ada yang khuntha yang bermasalah, artinya tidak bisa ditentukan. Dan ada khuntha yang tidak terlalu bermasalah, masih bisa ditentukan. Di antara cara menentukannya adalah dari kelamin mana dia kencing. Dia punya 2 kelamin, tetapi pakai kelamin laki-laki dia kencing. Laki-laki sudah. Tapi ada yang dua-duanya dia kencing. Ya ini yang repot ini. Ini yang repot. Kalau yang seperti ini ada yang seperti ini. Dan ini tidak diingkari yang seperti ini, karena memang seperti itu. Tetapi kalau laki-laki, fisiknya semuanya laki-laki, lalu bertindak seperti perempuan, ini yang terlaknat. Atau fisiknya perempuan, bertindak seperti laki-laki, ini yang terlaknat. Bersikap, berpakaian, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada orang yang sudah menikah berzina, lalu dihukum dengan hukuman penjara, lalu dia mati dalam penjara. Apakah dia mati sama dengan matinya orang yang berzina lalu dirajam sampai mati? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya, beda, sangat beda. Orang dirajam itu dilempar pakai batu. Adapun ini di penjara dikasih makan. Kasih makan, kasih minum. Namun qadarullah dia meninggal dunia. Ini tentu beda. Ya, tentu beda. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sini ada pertanyaan di luar tema. Apabila kita sedang mengikuti kajian lalu kita keluar untuk berwudu, setelah kembali ke majelis apakah langsung duduk atau solat sunnah dulu baru duduk? Maksudnya apakah solat tahiyatul masjid lagi? Ya, ketika seseorang mengikuti pengajian di masjid lalu dia keluar untuk berwudu, ketika dia masuk perlu tidak tahiyatul masjid? Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang wallahu alam yang saya pribadi lebih condong kepadanya, bahwasanya selama keluarnya itu sebentar, seperti wudu, keluarnya itu sebentar, maka ketika dia masuk tidak perlu lagi tahiyatul masjid, tidak perlu lagi. Kecuali kalau dia keluar lama, contoh misalkan dia sedang duduk, tiba-tiba dia ditelepon sama istrinya diminta pulang. Ya, setelah itu 40 menit kemudian dia balik lagi, silahkan tahiyatul masjid. Adapun kalau dia keluar ke kamar mandi untuk berwudu, setelah itu dia masuk, wallahu alam, pendapat yang tiang pribadi lebih condong, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama, bahwasanya tidak perlu lagi dia tahiyatul masjid, langsung duduk. Ya, wallahu taala a'lam.
Bagaimana hukumnya seseorang berani bersumpah atas nama Allah untuk membela diri, padahal dia tahu kalau dia bersalah dan jelas buktinya? Bagaimana hukumnya menurut syariat? Ini yang disebut dengan al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus. Ghamus itu artinya menenggelamkan. Sumpah palsu dalam bahasa Arab disebut dengan al-yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Apa maksudnya kata para ulama? Menenggelamkan ke dalam dosa atau menenggelamkan ke dalam siksaan. Ya. Dan ini subhanallah, Nabi SAW bersabda, man halafa falyahlib billah, barang siapa yang bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Wa man halafa billah falyasduq, dan siapa yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah dia jujur. Hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billah falyaqbal, dan barang siapa yang orang lain bersumpah kepadanya dengan nama Allah, ya, dan tidak ada bukti yang menentang sumpahnya tersebut, maka terimalah sumpahnya itu. Ya. Wa man lam yaqbal wa man lam yarda, siapa yang tidak ridho, siapa yang tidak mau menerima sumpah orang padahal orang itu sudah bersumpah dengan nama siapa? Allah. Falaisa minallah, maka orang yang tidak menerima ini bukan bagian dari hamba Allah. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Akan tapi jemaah Ibnu Majah, ya kalau yang tidak khilaf. Tapi ini selama tidak ada bukti yang melawan sumpahnya, ya. Kalau jelas ada bukti yang melawan sumpahnya, maka boleh tidak diterima. Tapi selama tidak ada bukti dan dia bersumpah dengan nama Allah, antum terima saja. Adapun urusan dia ternyata bohong, serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Nabi SAW, yang tutup dengan ini, Nabi Isa alaihissalam pernah melihat seseorang mencuri. Nabi Isa pernah melihat seseorang mencuri. Baik. Dilihat dari jauh mencuri. Ketika Nabi Isa bertemu dengan orang itu, beliau mengatakan, "Asarakta, engkau mencuri?" Ya, orang itu mengatakan, "Demi Allah saya tidak pernah mencuri." Demi Allah saya tidak pernah mencuri. Apa kata Nabi Isa? Oh, berarti saya yang salah lihat. Padahal dilihat oleh Nabi Isa alaihissalam. Saya yang salah lihat. Maka ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, kalau orang itu bersumpah dengan nama Allah, ya, selama kita masih ragu-ragu dengan ininya, ya sudah, terima saja sudah. Tapi kalau ada bukti yang jelas, maka hendaklah orang itu bertakwa kepada Allah. Jangan sampai mempermainkan nama Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia sedikit apa yang bisa Tiang sampaikan. Tiang yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.